رضي النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم الله شافي محمد شافي هذا نبي أحمد بن شيخ شيخ الإسلام بن زكريا الأنصاري السيد عبد الله بن علي الحدد وإلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Berjamaah kita masih mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji atau umrah. Sekarang babu kaifiyatil istita'ati lin nusuk. Ini satu bab tentang menjelaskan cara istita'ah, caranya kemampuan lin nusuk untuk ibadah haji dan umrah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu melaksanakan perjalanan untuk haji. Nah, ini mampu ini dilihat dari segi apanya mampunya di sini. Ini katakan babu kaifiyatil istita'ati lin nusuk. Ini bab menjelaskan tentang cara istita'ah untuk melaksanakan ibadah haji. Hiya nau'ani, yang dikatakan mampu itu ada dua macam. Ahaduhuma, satu di antaranya istita'atu binafsihi, mampu dengan dirinya sendiri. Jadi dari faktor diri sendiri mampunya. Ya. Penjelasannya gimana tuh mampu binafsi dengan dirinya sendiri? Bi ayyastamsika 'alal markubi bila masyaqqatin syadidatin. Bahwa dia bisa tetap, bisa bertahan di atas kendaraan tanpa adanya kesukaran yang sangat. Ya, tanpa adanya kesukaran yang berarti. Ya, ada sih kesukaran yang namanya orang perjalanan dari suatu tempat ke Mekah ke Madinah, ada kesukaran, tapi ini dia bisa duduk lama di kendaraan, ya, dan juga tidak ada masyakat, tidak ada kesukaran yang berarti lah gitu, walaupun ada kesukaran sedikit. Nah,
Jadi berarti kalau orang yang sudah sangat tua, dia gak termasuk istitoah. Karena tidak yastamsik alal markub. Tidak bisa mantap, tidak bisa tetap, tidak bisa bertahan di atas kendaraan. Ya. Dan bahkan jadi ngerepotin tuh kalau orang tua. Ya. Gotong sono, gotong sini. Nah, makanya kalau memang udah ada kemampuan, wah, pas lagi muda ada tuh. Ya. Kita sehat dah. Tapi kalau udah tua kan repot. Wa yu'tabaru wujudu qaidin fi haqqil a'ma. Dan dianggap istita'ah dengan adanya guide, dengan adanya penuntun pada orang yang buta. Kalau orang yang buta mau pergi haji, dia bisa dikatakan mampu kalau ada yang nuntun. Kalau ada yang bimbing. Ya kalau dia sendiri gimana? Mau tawaf susah, mau sa'i susah, nah harus ada guide-nya. Jadi guide itu bahasa Inggris, sebenarnya juga bahasa Arab, qaid, ya. Jadi ada wujudi wa yu'tabaru wujudu qaidin fi haqqil a'ma, adanya penuntun pada hak orang yang buta. Jadi yang pertama yang dikatakan istitoah dengan dirinya yaitu dia kuat berada di atas kendaraan, tidak ada masakat yang berarti. Kemudian termasuk istitoah bi nafsihi wa ayyajida dhihaban wa iyaban ma'a imkanis sayri ad-dabbata. Dia mendapatkan binatang tunggangan, ya kalau bahasa kita sekarang kendaraan, dhahaban wa iyaban, pergi dan pulang, ma'a imkanis sayr, serta dapat menempuh perjalanan yang biasa dilewati oleh orang yang pergi menuju ke Mekah. Nah, jadi artinya ada kendaraannya. Ya, ada kendaraannya. Ya kalau umpamanya nggak ada kendaraannya gimana? Susah. Ya. Jadi kalau ada orang yang jalan kaki berapa tahun baru sampai itu ya. Sebenarnya itu dia nggak wajib. Kenapa? Karena nggak ada dabah, tidak ada binatang tunggangan, tidak ada kendaraan. Ya, jadi harus ada kendaraan. Wa ma yaqtadhihi al-halu min mahmalin wa ghairihi. Dan apa-apa yang ia butuhkan pada waktu itu, baik berupa tandu, ya, atau sekedup, wa ghairihi dan lainnya, ya. Jadi adanya kendaraan, adanya tandu. Kalau zaman dulu kan memang nggak ada kursi roda. Ya jangankan zaman dulu, waktu tahun 85 itu kalau orang tawaf dia dalam keadaan tua itu pakai tandu, digotong, ya, pakai sekedup begitu digotong, ya. Nah kalau sekarang pakai kursi roda, nah itu dikatakan, yang dikatakan dabah di sini adalah hal yang dibutuhkan pada waktu itu. Illa ayyakuna safaruhu qasiran, kecuali kalau perjalanannya itu qasir, pendek. Pengertian perjalanan pendek, perjalanan yang dimana orang kalau bepergian belum boleh untuk qasar jamak. Jadi kalau dari sini ke Bogor itu termasuk masafatan qasiratan. Jadi jarak yang pendek. Tapi kalau jarak di mana orang udah boleh qasar jamak salatnya, berarti itu namanya perjalanan yang jauh. Nah, sekarang dikatakan di sini illa, kecuali, nah artinya enggak termasuk mampu dari segi kendaraan kalau perjalanannya itu qasiran, pendek, wa huwa qawiyyun alal masih, sementara dia mampu untuk berjalan, ya. Jadi kalau orang-orang yang negaranya dekat Saudi, bisa jadi mungkin dia jalan, bisa jadi dia naik kendaraan yang apa adanya lah begitu. Nah itu yang dikatakan tadi itu wa ma yaqtadil halu min mahmalin, ya.
Nah, jadi di situ kalau orang yang perjalanannya pendek, maka adanya kendaraan tidak merupakan syarat untuk dikatakan mampu dia. Dan dia juga qawiyun al-masyi, dia kuat untuk berjalan. Kemudian wa ta'biri bidabbati, ungkapan aku, kata Syekhul Islam Abi Zakaria Al-Ansari, dengan kalimat dabbah, tadi ada kalimat dabbah, wa ayyajidad dabbata, itu a'ammu, lebih umum, yang namanya kendaraan di situ lebih umum, yang namanya dabbah, binatang tunggangan lebih umum, min ta'birihi, daripada ungkapan al-iraqi birrohilati, dengan kendaraan. Jadi kalau al-iraqi, matan dari kitab kita ini, dia menyebut rohilah, kendaraan, ya. Tapi kalau tadi disebut dabah, binatang tunggangan. Jadi pokoknya walaupun itu binatang, yang penting bisa menyampaikan dia, nggak mesti harus kendaraan yang sebagaimana kita kenal. Jadi makanya dikatakan bahwa ungkapan aku dengan dabah lebih umum daripada ungkapan al-iraqi birrohilah. Juga termasuk mampu dengan dirinya, wa ayyajida alafaha kulla marhalatin, dia mendapatkan bahan makanan, ya, alafaha, bahan atau makanan kering, ya, untuk hewan. Jadi artinya itu umpannya bisa dikeringkan, nanti bisa dibuat apa? Buat umpan. Karena kalau umpannya basah bisa busuk nanti. Saya teringat ketika orang tua saya pergi haji, karena nyak saya itu makan sirih. Kalau nggak makan sirih nggak enak. Jadi itu sirih dari sini beli beberapa ikat, disetrika. Jadi garing dia, ya. Jadi sirih ditaruhin Enggak, bukan gambir. Yang anget itu apa namanya? Cengkeh, bukan cengkeh. Apa sih yang kecil-kecil? Yang pedes apa namanya? Lada dihalusin. Ini katakanlah daun sirih, ya, lada di atasnya ditaruh setrikaan. Kira-kira dia udah kering, diangkat, taruh lagi satu, dibungkus begitu. Jadi itu dibikin banyak. Ya seukuran dia pergi haji. Dulu kan orang pergi haji hampir 3 bulan pergi pulang, karena naik kapal laut. Pergi jadi 15 hari, pulangnya 15 hari, di laut aja sebulan. Jadi itu disiapkan sirih, ya, dengan cara disetrika semacam itu. Nah ini termasuk mampu dengan dirinya, artinya dia siapkan makanan binatang yang menjadi kendaraannya, yang sudah dikeringkan untuk makanan, alafaha. Kulla marhalatin, setiap perjalanan satu marhalah. Satu marhalah itu perjalanan 1 hari. Juga wazada wal ma'a, dia juga mendapatkan cadangan, dia juga dapatkan air, wa aw'iyataha, dan juga dia dapatkan alat-alat atau bejana-bejana untuk menaruh air, untuk menaruh bahan makanan, untuk menaruh cadangan. Jadi ada tempatnya, ya. Itu termasuk juga dalam kategori istito'ah. Jadi di samping bahan makanan, cadangan, kemudian juga bejananya atau alat untuk menyimpan makanan tadi, itu juga dia harus siapkan, ya. Hatta fil mahalil mu'tadi, ya, hatta fil mahalil mu'tadi hamliha minha, ya. Sehingga selama di tempat yang biasa dia bawanya, biasanya tuh kalau dia mau kemana-mana dia bawa apa? Dia bawa makanan apa? Nah itu dibawa, ya. Jadi artinya apa-apa yang memang diperlukan, ya, itu harus dibawa, ya, seperti air, seperti cadangan, ya, hamliha minha, ya, dengan bejana itu. Jadi artinya bejana itu untuk menaruh bahan makanan tadi.
Li'annal mu'nata ta'zumu bihamliha likasratiha. Karena beban atau biaya ya dengan membawa makanan tadi, bahan makanan, kemudian cadangan, air, itu menjadi berat likasratiha lantaran banyaknya. Jadi ada ribet bahasa kitanya lah. Kalau nggak ada tempatnya untuk nyimpen itu makanan ribet. Oleh karena itu maka dikatakan bejana untuk menyimpan makanan, air, cadangan itu harus juga disiapkan. Gitu. Ya. Kalau zaman dulu pakai sahara. Ya. Jadi sahara itu peti, kayak peti golek, kayak peti wayang kulit begitu, ya, dibikin segi empat. Itu buat naruh macam-macam dah tuh, bahan makanan, beras, minyak, apa segala macam dah. Sampai ya kompor, sampai ulegan, ya sampai cowetnya ada di situ semua. Makanya kalau pergi haji digotong itu berempat. Ya, Masya Allah. Kalau kita pikir orang haji zaman dulu tuh susah banget. Ya sebenarnya sih kalau mau praktis, ya bawa aja duit. Saya waktu pergi haji yang kedua itu tahun 91 ada orang Pondok Gede. Dia waktu berangkat itu kopernya kosong. Enteng banget, kosong dah pokoknya. Ya rupanya memang dia gak mau ribet-ribet. Tapi yang dibanyakin apa? Duit. Begitu pulangnya, itu kopernya berat banget isinya. Berarti dia ini apa? Gak ribet bawa ini, bawa itu segala macam. Duit yang dibawa. Nah begitu. Nah, jadi kalau bahasa sekarang ini, ya kopernya buat taruh barang-barang itu tidak harus disiapkan. Ya. Karena dikatakan li'annal mu'nata ta'zumu bihamliha likasratiha. Karena beban ya untuk membawanya itu menjadi berat likasratiha lantaran banyaknya itu makanan, itu air, itu cadangan. Na'am in qasura safaruhu wa huwa yaksibu fi yaumin kifayata ayyamin lam ya'tabir wujuduz zadi. Tentu kalau perjalanannya pendek, ya katakanlah orang sono yang memang dekat dengan Mekah Madinah, perjalanannya nggak sampai perjalanan orang bisa menjamak dan mengqashar sholatnya dari sini ke Bogor umpamanya begitu. Wa huwa yaksibu, dan dia berusaha fi yaumin, untuk hari pertama itu kifayata ayyamin, dia siapkan untuk cukup beberapa hari. Lam ya'tabir wujuduz zad, maka tidak dianggap harus adanya ongkos. Kenapa? Karena walaupun dia siapkan makanan, dia cukup siapkan makanan itu aja udah cukup. Ya, untuk persiapan beberapa hari, karena memang perjalanannya pendek. Ya baru beberapa hari udah sampai di Mekah. Nah kalau orang yang perjalanan jauh mungkin kayak tadi saya katakan 15 hari itu zaman yang udah Bemarian. Kalau zaman sononya lagi mungkin lebih lama lagi tuh. Ya, di Mekahnya itu tidak menggunakan mobil tapi menggunakan onta. Ya zamannya kau ngaji Perit, kau ngaji Beki, mungkin tuh lebih parah lagi deh tuh. Yang orang tua saya kan tahun 68 tuh. Ya pergi hajinya kayak begitu tuh. Nah berarti yang tahun 50 kayak apa ya? Nah gitu. Nah jadi dikatakan di situ wa huwa yaksibu fi yaumin kifayata ayyamin. Dia berusaha pada hari pertama itu menyiapkan untuk cukup beberapa hari. La bi'tabir wujuduz zat, maka tidak terhitung adanya ongkos di situ. Wal ibratu fi wujudi dzalika bi tsamanil misli. Adanya ya atau ukuran adanya ongkos tadi itu bimislil misli. Maka orang yang semacam itu dengan adanya ongkos yang seimbang lah. Biasanya kalau orang dari sini ke Bogor memerlukan berapa duit? Nah dibawa ada tuh seukuran itu. Ya, makanan seukuran itu. Atau kalau berapa lama tuh dari mulai diberangkat sampai dia di Mekah, ya. Kan kalau orang-orang yang sana mungkin nggak pakai ke Madinah lagi, bisa jadi begitu ya, karena dia memang niatnya pergi haji. Begitu dari Mekah langsung pulang. Ya, ada yang begitu mungkin. Kenapa? Karena memang ya dekat.
Kalau mau ziarah ya ke makam Rasul ziarah, kalau enggak ya langsung pulang. Nah, itu jadi katakan di situ bisa manil misri dengan ongkos yang seimbang dengan lamanya dan jauhnya perjalanan yang dia tempuh. Wa huwa al-qadrul laiqu bihi fi dzalika zamani wal makan. Yaitu ukuran yang layak dengan dengan perjalanan tadi fi dzalika zaman, ya dengan ongkos tadi, fi dzalika zamani wal makan, pada tempat dan masa itu. Jadi dia perjalanan berapa hari, di Mekah berapa hari. Nah, maka dia persiapkan makanan semacam itu, sebanyak itu. Nah, cukup. Nah, jadi dia beda dengan orang yang kalau perjalanannya jauh kayak kita, menyiapkan makanan buat kendaraan, buat binatang, kemudian juga cadangan, air ya. Ya jangankan zaman dulu, waktu saya yang pertama itu, jadi kalau kita dari Mekah mau ke Arafah, itu bawa air sendiri. Ribet dah pokoknya. Jadi kita bawa itu air di aqua yang gede itu, beberapa kita bawa. Bisa 6, kan berat itu. Kenapa? Karena buat istinja kita, kalau bahasa kita buat cebok di mana? Di Arafah. Karena waktu itu ya kamar kecilnya aja juga hanya dikerembongin begitu aja, gali-gali sedikit, kerembongin begitu aja. Jadi kita pakai air itu. Lah kalau sekarang mah, oh masya Allah, tempatnya juga udah cakep, ya kan disediain. Nah jadi artinya betul-betul kalau zaman dulu itu pergi haji, ya memang betul-betul berat gitu ya. Juga termasuk istita'ah binafsihi. Jam berapa? Isya jam berapa? Berarti kurang 16, 18 menit. Wa ayyamanat tariqu walau zannan fin nafsi wal mali wal bud'i wa nahwiha. Juga termasuk aman perjalanannya. Kalau di perjalanan, katakanlah perjalanannya gak aman, banyak begal, atau mungkin lagi perang sehingga di perjalanan itu gak aman, maka gak istita'ah namanya, gak mampu. Tapi aman, berarti mampu. Walau zonan, walaupun itu hanya sebagai dugaan keras. Jadi zonan itu kalau 100% itu yakin. Ya. Tapi kalau umpamanya 50% itu namanya syak. Kalau 51% sama 49%, maka yang 51 itu namanya zon. Kemudian yang 49 itu namanya waham. Jadi ada syak, ada zon, ada waham. Kalau syak itu 50-50. Ya, kalau zon itu 51. Nah, yang 49-nya namanya waham. Waham itu yang remeng-remeng. Nah, ini dia dugaan kuat. Walau zonan, aman perjalanan walaupun zonan, dugaan keras, dugaan kuat. Kenapa dikatakan zonan bukan yakinan? Ya karena kan dia memang belum lewat. Ya ini aman dah nih gitu. Fin nafsi aman, dilihat dari segi jiwa tidak akan ada yang mengganggu. Wal mali, harta yang dibawa juga aman. Wal bud'i, ya kemaluan istri, artinya tidak ada orang yang jahat yang akan melakukan hal yang tidak kita inginkan. Wa nahwiha, dan yang seumpamanya. Nah, itu aman perjalanan. Itu termasuk apa? Termasuk istita'ah binafsihi. Insyaallah kita lanjutkan wa ayyakhruja ma'al mar'atina, ya. Ma'al mar'atin nahwi mahramin. Ya, beberapa menit kita baca kitab yang kedua. 38 ya? 39. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berbicara masalah syukur. Jadi kemarin dikatakan kita sebagai manusia ini ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat
nikmat orang lain yang Allah berikan kepada orang itu. Karena nanti kalau maunya orang itu lebih besar nikmatnya dibandingkan kita, akhirnya kita tidak mensyukuri nikmat yang ada pada kita. Dan akhirnya meremehkan nikmat yang ada pada kita. Maka dikatakan di sini, wa yaslubu ma'adzalikal qalili, dan Allah akan mencabut nikmat yang sedikit itu. Katakanlah kita diberikan nikmat, tapi dibandingkan tetangga kita, banyakkan tetangga kita sedikit. Sementara kita tidak syukuri yang sedikit itu. Nah, maka Allah akan cabut yang sedikit itu. Alladzi qad a'tahu maulahu, yang Tuhannya sudah berikan kepada dia. Kenapa yang sedikit dicabut? Karena dia tidak syukuri. Litarkihi syukra, lantaran dia tinggalkan syukur. Artinya apa? Lantaran dia tidak bersyukur. Ya. Wa adami hifzihi lil adawi ma'ar rabbi. Tidak dia jaga adab kepada Tuhannya. Berarti kurang ajar tuh orang. Kalau dikasih nikmat tapi tidak dia syukuri. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, unzuru ila man huwa dunakum. Kalian lihatlah kepada orang yang nasibnya, nikmatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kecil, lebih sedikit, ya, atau di bawah kalian. Kita sehari dapat 100, ada tetangga kita yang dapat 50 sehari. Nah, itu lihat. Jangan kita lihat orang yang sehari 500 ribu. Fahuwa ajdaru, dengan begitu kita lihat orang yang lebih rendah nikmatnya dari Allah dibandingkan kita, maka itu lebih baik alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kamu tidak menganggap kecil nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Kenapa? Karena kita tidak melihat yang lebih tinggi, tapi kita lihat yang lebih rendah yang Allah berikan kepada orang-orang itu. Wa qad faddalallahu ba'dal ibadi ala ba'din. Allah Subhanahu wa taala sungguh melebihkan sebagian hamba dengan sebagian lainnya. Jadi artinya ada yang dikasih banyakan, ada yang dikasih dikitan, ada yang sedang, antara banyak ke sedikit. Itu memang beda-beda. Itu li asrarin lahu fi dzalika, disebabkan ada beberapa rahasia tentang itu. Ya mungkin kalau umumnya ada seorang yang dikasih segitu, kalau dikasih banyak, bisa jadi dia akan lupa daratan, lupa ibadat pada Allah karena terlalu banyak. Maka dikasih sedikit. Nah, yang ini dikasih banyak kenapa? Karena memang kebutuhan banyak. Dan dia orang yang pandai bersyukur, biar dikasih banyak dia bersyukur. Tidak lupa daratan dia. Nah, begitu. Jadi itu artinya apa? Segala yang Allah berikan kepada seorang hamba ada rahasianya di situ. Wahikamin, ada hikmahnya. La yatlu'u alaiha siwahu, yang tidak dapat diketahui ya selain Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat, terhadap hikmat dan rahasia itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita kalau mendapatkan nikmat segitu, ya kita mengatakan ya rupanya memang Allah sudah kasih segini, ada hikmahnya, ada rahasianya, hanya Allah yang tahu. Walimana fi'a wa masalih lahum, juga banyak terkandung manfaat dan maslahat buat si hamba tadi. La yuhitu bi'ilmiha ghairahu, selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat menyingkap tentang rahasia dan hikmat tadi, hanya Allah yang tahu. Falyardul 'abdu bikismati rabbih, maka oleh karena itu seorang hamba hendaknya dia senang, dia ridha dengan bagian yang diberikan oleh Tuhannya. Wal yashkurhu ala ma a'tahu min ni'amihi, dan syukurilah apa yang Allah berikan kepadanya dari nikmat-nikmatnya. Ridho apa yang Allah beri itu dikatakan syukur dengan hati. Ya, kemudian syukuri apa yang Allah berikan itu berarti dengan lidah. Wal yas'alhul mazida min fadlihi, minta tambah dari Allah. Ya Allah, saya sudah berikan segini, alhamdulillah. Ya, untuk berikutnya saya mohon tambahan darimu ya Allah, karena kebutuhan saya ternyata tambah lagi sekarang. Ya, gitu. Minta tambahan kepada Allah. Fa inna khazain